Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulina Firda Utami dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan membahas tentang masa paling eksploitatif di Indonesia, yaitu tanam paksa. Pada tahun 1829, seorang tokoh Belanda bernama Johannes van den Bos mengajukan usulan kepada Raja Belanda mengenai sistem dan pelaksanaan politik Belanda di India. Ia berpendapat bahwa ekonomi di Belanda harus segera diperbaiki. Sesuai dengan kondisi di tanah jajahan, maka sistem ini harus dilakukan dan dikembangkan dengan memanfaatkan kebiasaan-kebiasaan kaum pribumi, yaitu dengan kerja rodi. Oleh karena itu, penanaman oleh para petani itu bersifat wajib. Kita, orang Indonesia, biasa menyebut dengan sistem tanam paksa. Jadi, Jawa harus dieksploitasi dengan semaksimal mungkin demi keuntungan para negeri penjajah. Dapat juga dikatakan bahwa Jawa ini adalah sebagai sapi perahan. Konsep itulah yang disebut dengan kultur stelsel. Dalam pelaksanaannya, Belanda memberikan ketentuan-ketentuan tertentu mengenai sistem tanam paksa ini. Secara rinci, ketentuan-ketentuan itu terdapat pada Lembaran Negara tahun 1834 nomor 22. Beberapa ketentuan-ketentuan itu meliputi penduduk wajib memberikan atau menyiapkan sebagian lahan untuk tanam paksa. Yang kedua, lahan yang dimiliki oleh penduduk yang diberikan tidak lebih dari 1/5 dari yang dimiliki penduduk. Waktu pengerjaan tanam paksa tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi. Kemudian, tanah yang disiapkan untuk tanam paksa bebas pajak. Lalu, gagal panen yang disebabkan bukan oleh rakyat, jadi tanggungan pemerintah. Dan yang terakhir, penduduk yang bukan petani wajib bekerja selama 65 hari di perkebunan pemerintah. Selain ketentuan-ketentuan sistem tanam paksa tersebut, ada juga pelaksanaan sistem tanam paksa. Menurut Van den Bos, pelaksanaan sistem tanam paksa ini harus menggunakan organisasi dan kekuasaan yang tradisional dan sudah ada. Jadi, para pejabat, kaum priai dan kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan sistem tanam paksa ini. Mereka juga diharapkan bisa menggerakkan kaum tani wajib menanam tanaman yang laku di pasar dunia. Berkaitan dengan pengerahan tenaga kerja, mereka melakukan kegiatan seperti sambatan, gotong royong, dan juga gugur gunung. Kemudian, kepala desa di samping sebagai penggerak, mereka juga sebagai penghubung dengan pejabat pemerintah. Kepala desa dalam menjalankan tugasnya juga mendapatkan komisi atau bonus. Besaran bonus itu tergantung besar kecilnya setoran kepada pemerintahan Belanda. Lalu, hal inilah yang mendorong munculnya penyelewangan pada pelaksanaan sistem tanam paksa ini. Beberapa penyelewangan itu antara lain yaitu jika tadi dikatakan bahwa ketentuan sistem tanam paksa tidak melebihi 1/5 dari lahan milik rakyat, padahal kenyataannya tidak. Ada yang 1/3, bahkan ada yang setengah dari lahan milik rakyat. Yang kedua, dikatakan bahwa tanam paksa tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi, padahal kenyataannya pelaksanaan tanam paksa melebihi waktu untuk menanam padi. Harus juga dipahami bahwa dalam pelaksanaan sistem tanam paksa ini, pemerintah Belanda juga menggunakan kekerasan dan juga pengancaman terhadap rakyat. Sementara itu, dengan adanya sistem pelaksanaan tanam paksa ini, Belanda meraup keuntungan yang sangat besar. Sampai Belanda mampu melunasi hutang-hutangnya dan juga membangun pertahanan-pertahanan dengan membangun benteng. Memang harus diakui beberapa manfaat dari adanya sistem tanam paksa ini. Contohnya,
diperkenalkannya jenis-jenis tanaman-tanaman baru dan cara yang baik untuk menanam tanaman yang baik, dan juga dibangunnya irigasi dan rel kereta api. Hal ini memang sangat berarti dalam kehidupan masyarakat di kemudian hari. Mungkin itu saja penjelasan dan informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jika ada koreksi, bisa ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.